Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ezra Saputra. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Flying Robot RE609. Perkenalkan nama saya Ezra Saputra dengan NIM 42201026. Jadi sini kita ada beberapa topik, yaitu apa itu drone, apa itu tipe drone, apa saja tipe drone, komponen drone, cara kerja drone, dan demonstrasi dari drone. Mari kita lanjut. Oke, jadi tipe drone itu dibagi jadi dua, yaitu ada fixed wing dan rotary drone. Jadi kalau fixed wing itu bertipe kayak pesawat terbang seperti ini, dan kemudian ada satu baling-baling, ada yang two-copter, ada yang three-copter, ada quadcopter, ada hexa, ini hexa 6, octacopter ada 8. Oke, lanjut. Oke, drone itu apa sih? Jadi drone itu adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk keperluan militer, pemetaan udara, fotografi dan videografi, pengiriman barang, hingga hobi dan kreasi. Jadi apa saja komponen yang ada di drone sih? Jadi komponen yang ada di drone itu berupa frame. Pertama kita harus punya bodinya dulu untuk sebagai tempat untuk meletakkan bahan-bahan komponen yang lainnya, seperti yang di sebelah sini. Kemudian kita butuh motor untuk menggerakkan drone tersebut. Motor brusher itu untuk drone yang bertipe kecil seperti FPV, kemudian motor brushless dengan torsi yang lebih tinggi. Kemudian propeller untuk baling-baling supaya dia bisa terbang, yang memiliki dua arah, yaitu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam supaya drone dapat terbang. Kemudian ESC atau Electronic Speed Controller ini untuk mengatur arus kecepatan yang ada ke motor ini supaya dia bisa hidup dan berputar. Dan ada power distribution board. Jadi apa sih power distribution board itu? Jadi dia untuk mengalurkan tegangan dan arus supaya sama semuanya diberikan dari baterai, dan juga sebagai safety supaya drone tidak mengalami short. Kalau short biasanya yang bakal harus terlebih dahulu power distribution boardnya. Kemudian ada flight controller, yaitu otak dari drone supaya drone dapat dikendalikan. Kemudian ada baterai sebagai daya dari drone untuk bisa dihidupkan. Dia ada LiPo V dan ada LiPo, yang ini terbuat dari kayak baterai kecil gitu. Kemudian ada receiver untuk mengkoneksikan antara flight controller supaya bisa diotomatiskan atau mau secara manual pakai remote. Kemudian ada kamera pastinya untuk melihat untuk videografi dan lain sebagainya. Video transmitter ini untuk dikoneksikan ke komputer supaya kita bisa melihat dari komputer atau dari jarak jauh, supaya bisa diperlihatkan lah gitu, dari monitor yang kita punya ataupun dari HP. Kemudian biasanya sensornya sudah tercantum di dalam flight controllernya, yaitu berupa pressure dan untuk mengatur ketinggian. Ada GPS-nya, biasanya sudah terhubung juga. Kemudian ada IMU, akseleromotor, dan giroskopnya. Oke, cara kerja drone itu ada 4, yaitu yaw, bisa lihat di sini. Yaw itu dia menoleh, jadi dia itu seperti ini. Kalau dari saya bilang menoleh sih. Tapi kalau misalnya untuk naikkan, dia biasanya pakai namanya throttle, itu dia bakal naik dan turun. Jadi pitch itu untuk apa? Pitch itu untuk dia tuh maju atau mundur. Jadi kalau dia maju, pastinya yang di belakang bakal rendah dan speed di depannya bakalan cepat untuk motornya. Kemudian roll itu berarti kanan atau ke kiri. Berarti dia kalau mau ke kanan, yang kanannya cepat, yang sebelah kirinya agak lebih pelan. Kalau mau ke kiri berarti lebih cepat ya, baru lebih pelan ke sini. Oke. Di sini ada gambarannya juga, sudah terlihat. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan drone Tello. Jadi apa sih drone Tello itu? Drone Tello adalah quadcopter kecil yang dilengkapi dengan sistem pemosisian visi dan kamera on board, menggunakan sistem yang sudah ada dan protokol yang ada pada drone tersebut untuk mudah dipergunakan, atau kita bisa secara mandiri untuk merubahnya.
gitu. Fiturnya canggih, menggunakan mode bounce, XD flip, S-shot, membuat penggunaan Telo menjadi lebih menyenangkan. Telo juga mengambil foto 5 megapiksel dan melakukan streaming video langsung 720 piksel ke dalam aplikasi Telo di perangkat seluler ataupun bisa juga di laptop. Kemudian waktu flight biasanya ini pakai sekitar 13 menit dan jarak maksimumnya itu 100 meter. Dan biasanya juga kalau drone itu pasti ada fail-safe-nya supaya dapat mendarat dengan aman jika kehilangan koneksi dan pelindung baling-balingnya. Pelindung baling-balingnya dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Jadi kalau kebanting biasanya supaya tidak rusak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi selanjutnya itu ada sistem dari drone Telo ini saya ambil dari datasetnya. Jadi di sini gambaran-gambarannya itu ada propeller, motor seperti yang tadi dijelaskan juga. Ada status indikator, kamera pada drone Telo, power button. Kemudian ada antena, ada vision positioning, ada flag battery, baterainya di sini, ada micro USB port dan propeller untuk menjaga supaya tidak rusak. Oke, ini operasi yang telah saya lakukan, bisa dilihat. Ini untuk movementnya, kamera, untuk apa namanya, surveillance, dan juga ada mappingnya juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.